adik-adik, dalam rangka HUT PKP, firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Tante Kety. Apa kabar adik-adik? Nah, selain itu, gitaris kita akan diiringi oleh Kayoli. Hai adik-adik. Adik-adik yang sudah siap untuk ibadah, yuk duduk yang manis, ambil Alkitabnya, kita mulai ibadah. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan 2 lagu nih adik-adik. Lagu yang pertama adalah lagu Setinggi-tingginya Langit. Yang kedua, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 227 yang berjudul Tanganku Hendak Kupakai. Ayo Kayolin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Grace mau ajak adik-adik untuk menyanyikan satu lagu lagi dari Kidung Ceria 227. Yuk Kak Yolin. Adik-adik, sekarang kita akan membaca Alkitab di dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 1 ayat 3 sampai yang ke-5. Sekali lagi, Tante Kety katakan, kita akan baca Alkitab di surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 1 ayat 3 sampai yang ke-5. Nah, sebelumnya mari adik kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan yang Maha Kasih, Engkau yang senantiasa melayani kami, anak-anak-Mu dengan segala kasih-Mu. Kami bersyukur karena pagi hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Walaupun kami tidak bersama-sama dengan teman-teman, Tuhan tolong, biarlah kami boleh mengerti firman Tuhan pagi ini. Dan biarlah Roh Kudus menolong kami juga
untuk melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kami mohon, ampuni salah dan dosa kami, agar kami boleh layak untuk menerima firman Tuhan. Berkati juga Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar semua apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab pada hari ini terdapat dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 1 ayat 3 sampai yang kelima. Demikian bunyinya. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, kita tadi sudah membaca Alkitab ya, di dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 1 ayat 3 sampai yang kelima. Di situ ada yang mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Aduh, adik-adik, ini Paulus sebenarnya kan lagi di penjara. Ya, tapi kok kenapa dia bisa mengucap syukur? Paulus bersyukur, padahal pada waktu itu kan adik-adik tahu ya, kalau di dalam penjara itu apa? Pasti nggak enak, ya. Di dalam penjara itu pasti dia paling dikasih makan kalau dikasih, kalau nggak ada makanan ya nggak dimakan. Gitu juga kalau ada teman di sebelah baru bisa ngobrol, kalau enggak kesian sendiri, ya. Nah, tapi ini suratnya Paulus kepada jemaat di Filipi, dia kasih tahu, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Jadi dia selalu mengingat orang-orang yang dia bersyukur, adik-adik. Adik-adikku yang dikasih Tuhan, kenapa ya Paulus begitu sukacita walaupun ada dalam penjara? Kalau firman Tuhan ini disampaikan kepada jemaat di Filipi, pasti ada alasannya loh. Nah, ternyata Tante Keti baca, cari-cari apa sih alasannya. Nah, yang pertama ini ada yang kita baca tadi. Di ayat yang kelima dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu. Jadi adik-adik, ternyata ini jemaat di Filipi yang dibimbing oleh Rasul Paulus. Waktu Paulus tidak ada, tetap persekutuan mereka itu bertumbuh, berkembang dengan baik. Ya, mereka selalu ada di dalam persekutuan seperti kita sekarang ini. Kita bersekutu walaupun ada di rumah masing-masing, kita membaca Alkitab bersama. Mungkin ada dengan kakak, dengan adik, bahkan ada dengan orang tua. Nah, itu persekutuan mereka terpelihara dengan baik. Kemudian yang kedua, Tante Keti cari lagi, apalagi sih ini? Ternyata ada di 2 Korintus pasal 8, adik-adik, ayat 9, 8 sampai 9 dikatakan mereka itu memberikan persembahan untuk orang Kristen yang ada di Yerusalem. Jadi adik-adik, mereka nggak cuma ngomong bersekutu aja, berdoa bersama saja bersama keluarga, enggak cuman itu. Ternyata dengan apa yang mereka punya, mereka membantu orang-orang lain. Yang di sini dikatakan dalam Korintus itu di Yerusalem. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, apa sih yang membuat Rasul Paulus juga itu memiliki hati yang mau mengucap syukur kalau lihat
orang-orang lain yang melakukan sesuatu yang baik. Apa sih? Yang pertama, nanti kita lihat ini ternyata Rasul Paulus itu dekat sekali sama Tuhan. Adik-adik, dia senantiasa berdoa kepada Tuhan. Dia senantiasa rajin membaca Alkitab. Ya. Dan dia tidak hanya membaca Alkitab, adik-adik. Dia melakukan itu dengan cara apa? Dia melayani orang-orang yang dia temui. Termasuk ketika di dalam penjara pun pasti dia melayani orang-orang di sana. Ya kan? Melayani dengan apa? Apakah dengan kata-kata, kamu bertobat? Tidak. Pasti dia katakan, terima kasih sudah bawa saya makanan, gitu. Pasti hal-hal kecil seperti itu. Kemudian ada lagi, terima kasih sudah tungguin saya. Ya, mengucap syukur nggak selalu, kita harus memberikan persembahan yang banyak. Tidak, adik-adik. Tapi mengucap syukur kita juga ketika melakukan apa yang dilakukan Tuhan, apa yang ingin disampaikan firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu pagi ini mau mengajarkan kita adik-adik bahwa apa sih yang saya harus lakukan sebagai ungkapan syukur saya. Pada saat ini kita ada dalam kondisi pandemi ya. Jadi adik-adik agak susah mau keluar. Tante Kitty gimana? Mau mengucap syukur bagaimana? Saya ini di dalam rumah. Belajar aja di dalam rumah. Enggak diboleh main aja, agak susah. Terbatas kita dalam melakukan hal-hal di luar rumah. Kita ada di dalam rumah. Nah, adik-adik bisa enggak perhatikan ketika kalian bangun pagi. Bangun pagi, jangan buru-buru turun dari tempat tidur terus cari HP. Enggak gitu. Ya. Pagi-pagi itu Tuhan terima kasih. Saya sudah bangun dengan tubuh yang sehat. Itu sudah ungkapan syukur. Terima kasih kita. Kemudian apa lagi? Ketika kita keluar dari kamar, kita melihat apa adik-adik? Tuhan terima kasih, saya masih melihat ada matahari. Apalagi adik-adik? Terima kasih Tuhan, saya masih melihat mama papa di rumah. Kakak adik saya di rumah ada bersama-sama dengan saya. Oma, opa. Ya. Nah, hal-hal seperti ini sering kita lupa. Kenapa? Kadang-kadang kita sudah, karena di rumah kan adik-adik pasti di sekolah itu diminta untuk online, ya. Pasti mama papa beliin handphone ataupun punya handphone mama papa dipakai gitu. Buru-buru cari handphone. Nah, yang ada main game. Ya. Nah, adik-adikku yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita mau diajarkan lagi oleh firman Tuhan lewat kitab surat Paulus kepada jemaat di Filipi bahwa ketika dalam kondisi yang tidak baik pun, ya boleh dibilang tidak baik, kita nggak bisa kemana-mana, orang di dalam rumah aja, bergerak keluar rumah harus hati-hati, jaga jarak dan sebagainya. Dalam kondisi seperti ini, Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa tetap mengucap syukur, tetap bersukacita bahwa kita ada di rumah, berkumpul dengan keluarga, bahkan mama papa yang biasanya kerja bangun pagi-pagi, jalan langsung pergi ke tempat kerja, itu ada di rumah, ada bersama-sama dengan adik-adik, ada bersama-sama dengan adik untuk mau belajar, ya, duduk mau bantuin, kemudian bersyukur karena mama papa ada di rumah, mau saya ajak main sama-sama.
Ya, bukan main HP aja, mau main sama-sama, ngobrol sama-sama, masak sama-sama. Ya, adik-adik, kita bersyukur untuk itu. Dan kalau kita sudah memiliki semuanya, apa yang kita lakukan buat orang lain? Tentu ada banyak hal yang harus kita kerjakan juga. Jangan kita cuma menerima, bersyukur, aduh saya sudah dapat ini, dapat itu, menikmati berkat Tuhan bersama mama papa. Tapi kita juga harus melakukan sesuatu untuk kebaikan orang lain. Bagaimana Mama Lodi atau Tante Keti? Itu kan saya ada di rumah. Nah, bisa adik-adik ketika bangun pagi pun setelah kalian berdoa bersama-sama, ada yang harus kalian lakukan. Ucapkanlah selamat pagi kepada orang-orang yang kamu temui. Selamat pagi kakak, selamat pagi mama, selamat pagi papa. Ya, kalau diberikan selamat pagi, masuk mama papa akan masem mukanya, kakak akan masuk, enggak kan, pasti akan tersenyum. Itu sudah salah satu kebaikan yang bisa kalian lakukan. Jangan pagi-pagi lagi, sekali lagi jangan handphone lagi pagi udah. Ya. Kemudian apa lagi? Ketika bangun pagi juga sudah selamat pagi. Ini mama papa bilang, apa yang bisa saya bantu? Anak-anak tanggung nih, udah bisa ya? Anak tanggung. Ma, apa yang bisa saya bantu? Pagi-pagi mau nyiapin apa? Bisa nyiram tanaman, bisa apa sapu, yang perempuan barangkali bisa sapu gitu ya. Senang orang tua. Disuruh mandi jangan sampai teriak-teriak mama papanya, udah tahu. Ada waktu untuk mandi. Ya. Kemudian ada untuk sarapan. Disuruh sarapan jangan sampai teriak-teriak mama papanya. Waduh, kepala pusing nanti. Ya. Dengan demikian kita mau menyenangkan hati orang tua. Ya, adik yang kecil pagi-pagi nggak rewel ya nak ya. Pagi-pagi mah ada susu nggak buat saya, ada teh manis nggak buat saya, ya nggak usah rewel, pasti akan diberikan oleh orang tua. Kalau orang tua lagi sibuk, tar dulu mama lagi cuci piring, tar dulu mama lagi masak atau apa, ya udah diam, nggak rewel. Dengan demikian adik-adik walaupun kecil kita sudah bisa menyenangkan hati orang tua. Ya, nggak usah di luar sana. Nanti ketika di luar sana juga kalian akan terbiasa untuk itu. Ketika membiasakan diri di keluarga untuk menghormati orang tua, mengasihi orang tua, itu pasti di luar sana kamu akan juga belajar untuk menghormati orang-orang yang ada di luar sana. Baik teman-temanmu maupun guru ataupun orang-orang yang kamu temui di jalan. Nah, demikian juga lah adik-adik. Ketika kita punya handphone, nggak game aja yang dilihat. Ya, hari ini barangkali hari Minggu. Selamat hari Minggu teman A misalnya. Selamat hari Minggu teman B, apa kabar gitu. Bisa dong seperti itu ya. Kalau mama-mama itu ada setiap pagi ada yang selamat pagi ya. Ada ibu-ibu, pasti bapak-bapak juga ada. Nah, adik-adik juga belajar bisa seperti itu. Jangan tanya game apa ini hari ini ya. Enggak. Atau yang sering dilihat juga nanti kita lihat suka ada di dalam obrolan adik-adik WA itu obrolan yang kasar. Bahkan ada yang blokin lah. Aduh, nggak benar kayak gitu. Ya, mari kita menyampaikan sesuatu, kita WA, apa kabar? Sehat kan kamu ya? Nggak ada kata-kata kasar di sana. Karena kata-kata kasar itu juga tanpa kita itu membuat sakit hati orang lain. Ya, kebaikan yang kita lakukan adalah mencoba melakukan berbicara dengan baik lewat kata-kata maupun ketika dalam menggunakan handphone. Nah, adik-adikku yang dikasihi Tuhan,
Dan satu hal yang menjadi sukacita kita juga hari ini, kan tadi sudah kakak Grace bilang, ini ada Tante Keti, ini pakai ungu, kenapa melayani hari ini? Nah, karena hari ini adalah hari kita merayakan hari ulang tahun PLK-TKP yang ke-56. Nah, adik-adik, coba apa yang kita berikan bagi mama kita di ulang tahun PLK-TKP ini? Kakak beri waktu ya, 1 menit untuk mencari mama dan mengatakan, Mama, selamat ulang tahun PKP. Boleh? Oke. 1, 2, 3, 1 menit saja. Ayo, semua. Oke. Masih ada yang belum? Silakan cari mamanya. Kalau sudah, selamat ulang tahun Mama, selamat ulang tahun PKP. Peluk dengan erat Mama. Terima kasih segala kebaikan yang Mama berikan. Demikian adik-adik, firman Tuhan yang Tante Keti sampaikan hari ini lewat surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Nah, adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada minggu pagi ini kami boleh kembali diingatkan firman Tuhan lewat kitab Filipi pasal 1 ayat 3 sampai yang ke-5. Terima kasih Bapa, kalau kami selalu diberikan kekuatan untuk mengerti akan firman Tuhan. Bapa, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, biarlah oleh Roh Kudus-Mu menolong kami semua, baik kami anak-anak maupun kami yang orang dewasa, untuk diberikan hikmat, akal budi bijaksana, tuntunan Roh Kudus Tuhan untuk melakukan di dalam kehidupan kami, keseharian kami, hari ini, besok, dan seterusnya. Kami tahu ya Bapa, kami tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Tuhan, dan kami mohon kehadiran-Mu dalam kehidupan kami, terlebih kami anak-anak-Mu Tuhan di masa pandemi ini. Kami berharap kami terus selalu dipelihara dan pimpin Tuhan, dan masa depan hidup kami anak-anak-Mu kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah kami boleh hidup di dalam takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Satu Yohanes 2 ayat 10. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-10. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. 1 Yohanes 2 ayat 10. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia ada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. 1 Yohanes 2 ayat 10. Barang siapa yang mengasihi saudaranya, ia ada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan.